Vonis terhadap Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah di depan mata. Sempat berembus isu soal gerakan bawah tanah untuk memengaruhi vonis Sambo. Namun Menko Polhukam Mahfud MD memastikan vonis terhadap Sambo CS akan memenuhi rasa keadilan. Dari 2 pekan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki vonis. Terdakwa yang akan divonis lebih dulu adalah mantan Kadif Propampori Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya akan mendengarkan putusan hakim pada Senin 13 Februari. Dalam perjalanannya, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua sempat diramaikan dengan isu gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD pada 19 Januari silam menyebut gerakan itu bagaikan gerilya. Ada yang meminta Ferdi Sambo dihukum, ada pula yang meminta Sambo dibebaskan. Mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Maraknya isu gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis Sambo tak pelak membuat publik skeptis terhadap persidangan Sambo. Menanggapi hal itu, Mahfud mengaku yakin hakim akan berlaku adil. Menurutnya, vonis hakim tidak akan bergantung pada tuntutan jaksa ataupun logika publik. Mahfud juga memastikan hakim yang memutus pidana Sambo kredibel dan berpengalaman. Menurut saya kejaksaan itu sudah profesional. Logika hukum sudah dipakai, tapi hakim tidak terikat semata-mata pada logika jaksa, juga bisa terikat pada logikanya sendiri, begitu juga bisa dipengaruhi oleh logika publik tentang keadilan. Ya selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga, sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang mana yang oleh hakim putusan yang dianggap adil. Selama ini masih bagus kok jalannya sih. Berdebat biasa di pengadilan gitu. Sebelumnya oleh jaksa penuntut umum, Ferdi Sambo dituntut seumur hidup, Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, sementara Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara. Mantan jaksa Jasman Panjaitan menilai tuntutan untuk Sambo sudah maksimal meskipun bukan hukuman mati. Namun, apakah nantinya vonis akan lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan jaksa adalah kewenangan hakim. Sebenarnya tuntutan untuk FF ini sudah maksimal ya. Maksimal meskipun bukan hukuman mati. Karena hukuman mati itu harus disebutkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Itu sudah merupakan suatu hajat yang di dalam undang-undang KUHP yang baru. Jadi kalau ditanya apakah nanti hukumannya itu menjadi seumur hidup atau 20 tahun, itu mungkin betul-betul diserahkan kepada kebebasan hakim. Dan dalam kelazimannya, hakim bebas untuk membuat itu memberatkan, sama atau meringankan. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah Sambo dan Putri, terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan divonis pada Selasa 14 Februari. Sementara sidang vonis Richard Eliezer akan digelar paling akhir, yakni pada Rabu 15 Februari. Vonis yang dijatuhkan kepada Sambo dan 4 terdakwa lainnya bakal jadi pertaruhan penegakan hukum di Indonesia. Putusan hakim diharapkan tidak hanya adil bagi para terdakwa, tapi juga memenuhi rasa adil dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.